Go! Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat pagi teman-teman, hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Hari ini, tanggal 28 Juni 2020, kita akan ibadah sekolah minggu. Persiapkan hati dan pikiran kita ya. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik, ini persembahan pujian dari Karina. Kakak berdua yang hari Minggu kemarin ada adik-adik yang mengirimkan video ayat hafalannya loh. Iya loh kakak, mereka pintar-pintar sekali. Iya kakak pinter-pinter. Kita lihat yuk videonya. Oke. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Selamat pagi teman-teman. Ayat Ayat 10 hikmat adalah takut akan Tuhan. A. Amin. 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Halo teman-teman, Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Teman-teman, nama saya Rizky. Takut akan Tuhan merupakan permulaan pengetahuan. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya Victor, takut akan Tuhan merupakan permulaan pengetahuan. Bye. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah
takut akan Tuhan. 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10a. Hikmah adalah takut akan Tuhan. Amin. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dadah teman-teman. Nah, gimana tadi? Pintar ya adik-adiknya menyebutkan ayat hafalannya? Pada pagi hari ini, yang melayani ibadah kita adalah Kakak Jose dan Kak Eva. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Pagi. Sudah siap belum memuji nama Tuhan pada hari ini? Siap. Siap. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita akan buka dengan berdoa dulu. Kita mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kita, memulai ibadah kita dari awal pertengahan dan akhirnya. Kita siapkan hati dan pikiran kita, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau berkati adik-adik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini, serta kakak-kakak dan orang tua yang ikut ibadah. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan belum? Tetap semangat. Oke. Adik-adik, semua bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan.
bejana yang sudah kami naikkan, semua boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan diberkati oleh firman. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengurapi kami semua, mengurapi guru-guru kami, biarlah firman yang disampaikan boleh berbuah, bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan cerita firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau diberkati lagi oleh firman Tuhan. Nah, minggu kemarin, adik ingat nggak? Kakak Eva sama kakak Jadi cerita apa? Kita cerita tentang raja yang bijaksana, yaitu Raja Salomo. Nah, Eva, hari ini kita mau berbagi cerita apa kepada kita? Kita mau berbagi cerita tentang orang yang nggak jujur di hadapan Tuhan, Kak. Oh, orang yang suka berbohong. Nggak boleh melakukan kebohongan ya, karena itu hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Iya, karena bohong itu adalah dosa. Seperti lagu kita tadi kan, bohong, bohong, bohong itu dosa. Nah, kalau orang berdosa, gimana, kakak? Tempatnya itu, Kak, di neraka. Karena firman Tuhan mengatakan, upah dosa adalah maut. Mau dengar nggak cerita firman Tuhan kali ini? Di Alkitab ada loh cerita orang yang berbohong. Penasaran nggak? Ayo kita buka Alkitab kita. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ya. Yang kelas besar boleh membuka Alkitabnya dan dibaca ya. Nah, di sini dikatakan ada suami istri yang berbohong. Siapa? Si Ananias dan Safira. Iya. Bagaimana ceritanya? Mau tahu nggak? Bagaimana dia berbohong? Saksikan ya. Pada zaman dulu, pada zaman Rasul Petrus, para jemaat mereka suka berbagi. Yang kaya membantu yang miskin. Bahkan ketika mereka menjual rumah mereka atau menjual tanah, mereka serahkan uangnya kepada Rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang yang gak mampu. Terimalah persembahanku ini, Rasul. Tapi ada cerita. Suatu ketika ada seorang bapak dan ibu. Bapak ini bernama Ananias dan istrinya bernama Safira. Suatu ketika mereka menjual tanah mereka. Kemudian mereka memberikan kepada Rasul. Lalu Rasul Petrus bertanya. Pertama kepada sang bapak, Bapak Ananias. Bapak Ananias, apakah betul sekian harganya kamu menjual tanah itu? Jawab Bapak Ananias, ya, betul. Tetapi Rasul Petrus berkata, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kamu gak berbohong sama saya, tetapi kamu sudah membohongi Tuhan. Wah, seketika itu juga Bapak Ananias langsung terbaring meninggal. Adik-adik, kemudian orang-orang mengurusi jenazah Bapak Ananias. Tidak lama kemudian, sang istri dari Bapak Ananias, siapa namanya tadi? Ya, Ibu Safira. Dia datang. Kemudian tanya Rasul Petrus kepada Ibu Safira. Katanya, apakah betul kamu menjual tanahmu dengan harga sekian? Jawab Ibu Safira, ya, betul Rasul. Lalu, apa yang dikatakan Rasul Petrus? Dia berkata, mengapa kalian berdua bersepakat untuk membohongi Tuhan? Hah? Ibu Safira tidak mengerti bahwa Bapak Ananias sudah meninggal.
Ternyata mereka berdua berbohong, bersepakat untuk berbohong. Apa yang terjadi adik-adik? Ibu Safira juga meninggal dan akhirnya dikubur bersama Bapak Ananias di sampingnya. Nah adik-adik, tadi kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan tentang Ananias dan Safira. Mereka adalah dua orang suami istri yang berbohong kepada Petrus. Nah, hukuman dari kebohongan mereka adalah mereka meninggal. Ya. Jadi adik-adik, kita tidak boleh berbohong. Hal sekecil apapun dilarang untuk berbohong. Misalnya Kak, disuruh mamanya belajar. Sudah belajar belum? Jawab, sudah Ma. Padahal main game, main handphone, itu berbohong. Itu tadi contoh-contoh yang berbohong yang gak boleh ditiru oleh adik-adik ya. Jangan ditiru ya. Kita harus jujur. Di Matius 5 ayat 37 mengatakan bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, berarti Gak boleh ragu-ragu. Gak boleh ragu-ragu. Ngomong iya, jika iya, dan tidak kalau tidak. Iya, betul sekali. Kalau kita minggu depan. Jadi, yang sudah hafal bisa kirim videonya sama Kak Eva atau Kak Jose. Nah, hafalan kita ada gerakannya loh. Ikuti kakak ya. Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekali lagi Kak Eva, biar anak-anaknya pada ingat ya. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, bisa kan? Kakak tunggu video hafalannya ya. Oke? Oke, kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami telah selesai ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sangat melimpah. Kami boleh beribadah di rumah kami. Bapa kami yang baik, kami telah selesai ibadah kami. Biarlah Engkau yang memberkatinya. Engkau yang memberkati kakak-kakak sekolah minggu. Engkau yang memberkati adik-adik sekolah minggu. Dan juga orang tua kami. Kami juga memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Minggu ya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja.
Pada kesempatan kali ini, kakak akan menyanyikan satu lagu pujian lagi, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemuda-pemudi, dan semua anak sekolah minggu. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemuda-pemudi, dan semua anak sekolah minggu. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemuda-pemudi, dan semua anak sekolah minggu. Semua diberkati Tuhan. Makasih.